Salam rimba. Pandapa. Woyoy, masih bersama Kopi Petang. Ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Iya nggak? Kali ini kita agak berbeda sama teman-teman yang memakai seragam dan slayer. Ada piala-piala hasil perbuatan mereka semua. Dan di belakang kita ada wall climbing. Masih bersama saya, Cingudin, anak Betawi, orang Indonesia. Kali ini kita ada di kampus Universitas Dharma Persada. Tepatnya bersama teman-teman KPA Pandapa. KPA Pandapa. Nah, apa sih KPA Pandapa itu? Siapa aja sih yang ada di sini? Dua wanita yang pakai kerudung dan satu cowok apa cewek nih? Tapi ya. Oh dong bang. Silakan memperkenalkan. Monggo. Hai semuanya, baik. Nama gua Bunga Melati, bisa dipanggil Bunga. Nama gue Muhammad Davin Jaksono, dipanggil Davin. Gua Sabina Rida Fahira, biasa dipanggil Sabina, kalau enggak Nana. Itu mereka semua. Sebelum berpikir lebih jauh teman-teman, gue nanya sama yang gondrong dulu. Davin. Ya, Apa Pin? Posisi lu sekarang Pin di Pandapa Pin? sekarang di Pandapa posisi gue sebagai Ketua Umum KPA Pandapa bang. Nah, Ketua Umum KPA Pandapa. Apaan tuh Pin? KPA Pandapa Pin? Nah, jadi Pandapa itu berasal dari kata pendopo bang. Pendopo itu adalah tempat di mana berkumpulnya orang-orang, tempat berkumpulnya mana orang-orang. Jadi bisa diartikan, di sini apa? Ini apa sih namanya? Pecinta alam Dharma Persada. Kalau KPA-nya? KPA itu keluarga pecinta alam. Keluarga Pecinta Alam Dharma Persada. Iya. Tapi arti harfiahnya adalah pendopo. Iya. Tempat berkumpulnya orang-orang. Betul. Baru tahu gue bro, kalau Pandapa itu awal katanya asal mulanya dari pendopo. Betul, dari pendopo. Tempat orang reongan deh nih ya. Iya, jadi awalnya emang kayak ngumpul aja gitu. Cuma makin Iya. lama ya kita mempunyai visi yang sama sebagai pecinta alam. Jadi terbuatlah KPA Pandapa tersebut. Oke. Terus sekarang ke Bunga Melati. Iya. Bagus nggak namanya Bunga Bangke? Kenapa nih Kak Bunga bisa ikut di Pandapa? Mungkin kalau ditanya bisa ikut, kenapa bisa ikut? Karena kan pertama ya emang mahasiswa Dharma Persada. Terus juga emang hobinya latar belakangnya itu suka naik gunung bang awalnya. Jadi tertarik buat nyobain apa kegiatan alam yang lain selain naik gunung begitu. Pernah jadi pengurus? Dulu pernah. Dulu Sebagai ketua umum juga. Wah, ini ketua umum, ini mantan ketum. Karena ketertarikan dan seneng iya. hobi naik gunung. Iya. Kembar ke Sabrina. Sabrina ya? Sabina, Bang. Oh, Sabina. Sabina. Salah-salah dibina kayaknya. Sabina dari fakultas Dari Fakultas Bahasa dan Budaya Bahasa Jepang. Jepang. Arigato gozaimasu. Hai, itu shimashite. Gue gak ngerti. Terus aja gue gak ngerti. Ya. Semester berapa Sabina? Kalau sekarang semester 5. Pengurus? Pengurus. Apa? Alhamdulillah. Kalau sekarang di struktur sebagai kepala divisi. Apa? Kepala divisi Arung Jeram. Anjay bro. Sabina. Jepang bro. Main air. Basa-basa. Lo berarti harus apa lagu basa-basa tuh? Apa tuh? Itu lagu dangdut. Apa namanya? Semester berapa? 5. 5. Ya. Apa ketertarikan masuk Pandapa? Awalnya karena suka ya sama kegiatan alam. Terus juga awalnya tantangan sih, karena kan paling kecil, perempuan sendiri. Jadi pengen aja gitu
kayak ngasih tahu nih sama orang tua kalau misalnya hobinya itu tuh bisa gitu dilakuin walaupun perempuan, kegiatan di umum. Sorry. Alam. Gua lihat ada Superboy datang tapi nggak pakai sayap. Udah biarin aja deh. Sabina tadi ngomong keluarga paling kecil. Paling kecil. Biar keluarga percaya atau Percaya. Emang Sabina kalau boleh tahu anak keberapa? Anak keempat Dari dari 4 bersaudara. Bontot. Bontot, Bontot. perempuan. perempuan pula. Ya. Orang tua nggak masalah. Orang awalnya masalahin, cuman kan karena sebenarnya orang tua hanya khawatir ya. Cuman lama kelamaan dibuktiin makin kesini akhirnya disupport. Berarti kepercayaan itu bukan diminta tapi diberikan. Iya betul. Oh, terus kan ini sebenarnya bisa buat semua ngejawab Iya. ya, tapi bahwa tugas utama lu nih bertiga nih kan masuk ke Dharma Persada, orang tua lu nggak tahu dan di KPA Pandapa nih nggak tahu kan. Iya. Iya. Tugas utama lu kuliah. Benar. Sabina sendiri sebagai si bontot, terganggu gak lu dengan lu ikut Pandapa begini? Awalnya itu jadi tantangan sih, karena kan kita harus nyesuaiin jadwal, nyesuaiin waktu, manage waktu yang bener kan, cara belajar, cara kegiatan di luar. Tapi lama-lama kebiasa, lama-lama itu ya jadi itu penting banget ternyata, jadi kehidupan sehari-hari kita sampai selanjutnya itu. Si Pandapa ini nih, Iya betul. jadi penting dalam berkehidupan. Iya. Sekarang keketum dah nih akhirnya nih. Lu Oh, iya. rasain lu. Lu harus bisa memanage waktu antara kuliah dan Kegiatan. kegiatan. Yes. Dan lu tidak hanya mempengaruhi Davin sebagai pribadi dan tanggung jawab kepada orang tua, tapi kepada anggota juga. Iya. Boleh Pin cerita Pin mengenai program atau ya Kegiatan. gimana sih kegiatan lu mengatur jadwal lu dan teman-teman ini supaya tidak mengganggu dan bersinergi? Iya. Jadi emang kalau di Pandapa ini Bang, kita tuh kegiatannya emang ya kalau bisa dibilang tuh sekarang super banyak lah Bang. Dibanding dengan UKM atau organisasi yang lain. Ya. Ya, jadi kita emang memanage itu, kita mengambil kegiatannya itu emang tidak menabrak kepada waktu perkuliahan. Berarti mengacu pada based on kurikulum. Yes. Yes, terus. Jadi kita yang pertama itu mungkin ada kita paling dekat tuh pendidikan dasar. Ya, di Klatsar. Iya, di Klatsar. Berapa lama sih? Di Klatsarnya kalau di sini Seminggu. Seminggu. 1 minggu. 7 hari. Iya, 7 hari. Full. Dari Lu- berangkat sampai pulang. Lepas dari rumah, kuliah dan sebagainya. Betul. Full di lapangan. Full di lapangan. Kampus Kampus ya itu makanya kan kita ngambil pas hari-hari libur gitu. Jadi no problem. permission oke deh dari Yes. kampus. Oke. Orang tua Orang tua, nah ini nih Bang. yang menjadi ini nih. Kan di masa lalu deh. Kadang tuh emang Rasain lo sebagai ketua. kalau orang tua sih sebenarnya emang karena kita sudah kita sudah membuktikan untuk bisa dipercaya. Jadi orang tua ya udah sekarang udah gampang gitu untuk mengizinkan kita ikut kegiatan yang di luar gitu. Kegiatan yang di alam Nah, kegiatan Pandapa sendiri apa sih? Secara struktural ya. secara struktural. Ya. Oke, jadi yang pertama tuh ya tadi ada di Klatsar, terus ada masa bimbingan. Berapa lama tuh Mabim itu? Mabim itu kita karena di sini tuh ada 3 kali Bang. 3 kali itu ada maksudnya kayak arung jeram, susur goa, sama panjat tebing. Oh sorry, gue potong. Berarti Mabim berdasarkan divisi yang ada. Iya, jadi Arung jeram, susur goa, Susur sama goa. panjat tebing. 3. berapa lama itu? Berapa lama itu nggak secara berurutan, tapi secara berkala. Jadi dia mungkin di bulan pertama susur goa, terus di bulan keduanya lanjut lagi baru ke misalnya arung jeram, ya divisi lain. Jadi kita di sini tuh untuk mencoba semua divisi yang ada di Pandapa ini. Oke, kita batasin dulu nih. Sebelum ketua menyampaikan tentang tadi 3 divisi yang ada, kita beralih ke Kabunga nih. Bunga melati, harum wangi. Sepanjang hari. Pakaian sepanjang hari. Iya. Lewat gua bro kalau masalah itu. Nah, waktu Kabunga jadi ketum, apalagi Kabunga perempuan nih, Iya. complicated pasti ya masalahnya ya. Belum menghadapi orang tua dan kegiatan. Iya. Pertama kita bicara orang tua dulu deh. Oke. Lolos diklat aja kayaknya ribet ya. Lumayan. Apalagi sampai jadi ketum. Iya. Bagaimana tuh Kak Bunga awal proses, sedikit aja sih, nggak usah banyak-banyak. Iya. Awal proses
minta izin orang tua sampai ikut bisa diklat dan akhirnya jadi ketum Pandapa. Dan berapa lama? Iya. Mungkin dulu kan gue 2021 masuk kampus. Emang dari awalnya itu kebetulan anak rantau nih Bang. Dari Bengkulu. Woi, Bengkulu. Jadi dari awal emang dari rumah itu emang udah niat mau kuliah dan pernah bilang ke orang tua nanti kalau kuliah mau masuk Mapala gitu kan. Jadi Udah bilang duluan. iya, karena emang udah hobi naik gunung tuh dari SMA. Nah terus ditanya lah kenapa naik gunung, kan cewek ngapain gitu, bukan hal biasa lah buat cewek gitu. Nah tadi balik lagi sama teman-teman yang lain, itu tadi kepercayaan kita yang berikan bukan diminta gitu. Oke. Terus udah masuk Pandapa, kebetulan nih satu angkatan cuma sendiri Bang. Lu berarti ngalamin siksa Jepang sendirian. Jadi satu angkatan sendiri, diklat sendiri, mabim sendiri. Berapa lama? Ya selama gue dapet anggota penuh itu 10 bulan. Diklatnya? Oh diklat 5 hari. Oh karena sendiri Iya. ada dispensasi kali Iya ya. kayaknya, nggak tahu juga. Tapi cuma 2 hari dispensasinya. terus. Ya gitulah. Terus Lu nggak pengen pulang, Bung? jujur pengen. Teman, nih lu kebayang nggak perempuan pakai kerudung, anak rantau dari Bengkulu ikut pendidikan Mapala? Sendiri. Pendidikan pramuka aja susah menurut gue ya. Apalagi Mapala, dia sendiri loh. Dia nangis sama siapa, yang ngadu sama pohon lu berarti. Iya banget. Jadi pas nangis nih kata senior, udah kamu ngobrol sama pohon, kalau nggak sama batu. Beneran ngobrol sama batu gitu. Apa yang ngobrolin? Kayak nanya, ngapain sih masuk Mapala? Tapi setelah itu dapet jawabannya tuh dapet sendiri gitu loh Bang. Oke. Sampai sekarang lah gitu. Alam yang ngasih jawaban ke lu. Iya gitu. Kenapa kita di sini sampai sekarang gitu. Dan gua kenapa bertahan sampai sini gitu. Nah, bro, the best teacher in the experience is the nature. Inggris gue keluar. Iya, jadi pengalaman terbaik tuh lu selain dapat di buku, tapi lebih banyak lu dapat pengalaman hidup itu di alam. Ini manusianya masih hidup nih. Yang namanya Bunga Melati. Perempuan ikut pendidikan 5 hari di tempat di alam, dihajar riming-riming. Miring bro, kalau lu kagak tahu bahasa riming mah miring. Iya gak? Riming. Iya gak? Doi sampai ngobrol sama batu. Ngapain dia ngikut beginian, dan dapat jawabannya. Iya. Dan abis itu selesai. Susah. Dan orang tua percaya. Kayak Appreciate buat lo. Keren. Nah, gue kembali kepada minat, interest atau ketertarikan ya. Dimana mungkin di era dulu Bunga tuh masuk berarti 2021. satu. Kalau Davin 2022. Sama 2022. 2022. Di era 90-an mungkin kita informasi masih susah. Iya. Ya. Tapi di era 2000-an informasi semua bisa didapat dengan mudah melalui Mbak Google. Iya gak? Yes. Nah, menurut lu nih, khususnya sekarang nih, Davin sebagai ketua umum, Iya. minat teman-teman khususnya karena memang Pandapa ada di lingkup Universitas Dharma Persada, minat teman-teman mahasiswa tuh terhadap ini UKM ya, unit kegiatan mahasiswa UKM. Mapala ini gimana, Vin? Gimana ya? Kalau misalnya untuk saat-saat ini ya Bang ya, jujur aja. Untuk minat mahasiswa yang sekarang itu gimana ya, bahasanya tuh kayak lebih kurang Bang. Kurangnya tuh dalam apa? Maksudnya kayak mereka tuh kayak pengen ikut hal yang mengikuti sesuatu itu kayak masih takut gitu loh. Belum keluar dari zona nyaman. Benar. Belum keluar dari Zona nyaman. apa yang menjadi zona nyamannya? Zona nyamannya mungkin kalau untuk anak-anak Gen Z ya, bisa dibilang sekarang tuh dia ini Bang, HP. Zona nyamannya. Iya, kalau yang sekarang udah mulai era-era digital gitu Bang. Nah, maksud gua dengan adanya teknologi sekarang, maaf ya kalau gue boleh pinjem nih kerenan dikit nih handphonenya nih.
naik gunung ke Bangladesh misalnya gitu kan masuk iya. keluar tuh ya. Benar. Sementara di era dulu kan nggak bisa. Iya. Kita harus cari informasi mendatangi si pelaku atau kita kelayapan deh kemana-mana. Iya. Apa itu salah satu faktornya? Mungkin itu menjadi salah satu faktornya. Karena jadi gimana ya? Kalau misalnya kita pengen naik gunung ya sekarang udah mudah bang. Jadi nggak harus masuk Mapala ibaratnya begitu. Kalau sekarang. Nah menurut lu kelebihan dan kekurangannya dengan media informasi sekarang itu sehingga membuat teman-teman mahasiswa atau siapapun Ya. lebih mudah naik gunung. Menurut lu kekurangan dan kelebihannya apa? Kalau untuk kelebihannya pasti kan informasi dapat digapai dengan mudah dengan bah Google tadi. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kekurangannya, jadi kekurangannya itu seperti kayak apa ya? Contoh apa? Bukan ini. Untuk melakukan secara langsungnya itu prakteknya. Misalnya kurang dalam prakteknya. Kalau kan bisa dicari di Google doang mah gampang ya, tinggal membaca doang. Mungkin untuk prakteknya nggak bisa secara langsung instan bang. Itu mungkin. Kalau menurut Sabina, cewek nih ya kan cewek paling gampang tuh dia belanja aja urusan sendal jepit aja pakai aplikasi ya. Gimana Bin? Menurut Sabina dengan banyaknya aplikasi yang menawarkan tentang naik gunung dan pengaruhnya terhadap organisasi yang memang mengkhususkan kepada kegiatan alam bebas. Iya, biasanya kan kalau sekarang nih, kita kan orang tuh mau cari misalnya search ke gunung atau di YouTube. Mau ke gunung apa atau kegiatan selain di gunung deh. Kan orang bisa yang tinggal komen, ngapain ke gunung mendingan rebahan, ada yang kayak gitu. Ngapain langsung ke gunung, kan kita bisa lihat dari YouTube, bisa lihat dari Google gitu. Kan kebanyakan kayak gitu karena mereka tuh belum dapat feel-nya gitu loh. Kayak feel langsung untuk ke lapangan tuh gimana. Nah, itu dampak yang negatifnya itu sih. Dan yang lebih utama mereka tidak berbekal pengetahuan ya. Iya, betul. Itu basicnya itu. Menurut Melati, Gimana nih bang? ya kemudahan akses teman-teman, ya maaf ya, informasi gampang didapat. Bener. Provider untuk melakukan kegiatan itu banyak, pilihan banyak dan pasti logika normal manusia, apalagi kita di Indonesia ini ya, pasti lebih banyak nyari yang termurah. Betul. Itu menurut Bunga sendiri gimana? Jadi kalau menurut gue sih tadi balik lagi kenapa sih masuk organisasi pecinta alam Mapala gitu. Kan tadi balik lagi yang kata Sabina. Orang sekarang kalau mau naik gunung tinggal buka saya mau ikut open trip. Kan sekarang udah banyak nih open trip, Bang. Oke, semuanya bisa dibayar sama uang, tapi nggak semuanya itu bisa gitu. Seperti contohnya misal kita naik gunung. Misal kayak gue bukan anak Mapala nih, Bang. Naik gunung ikutlah open trip, tapi gue nggak tahu pengetahuan apapun. Gue cuma taunya naik gunung, sekarang bayar ikut gitu. Tapi kan sekarang contohnya banyak nih buktinya, orang yang naik gunung nggak tahu pengetahuan, hipotermia, terus dibilangnya kesurupan. Jadi tapi dia nggak bisa nih ngatasinnya gitu. Nah itu yang kita dapetin di Mapala, Bang. Salah satu contoh kecil sih sebenarnya. Nah teman-teman, ini kita bukan mendiskreditkan sekelompok atau perorangan. Tapi bahwa dalam melakukan sebuah kegiatan, lu tuh harus based on bro. Jangan beralasan, tapi beralaskan. Seperti kita duduk di sini beralaskan matras. Based on-nya jelas. Jadi ya maaf, terkadang teman-teman yang banyak ikut kegiatan-kegiatan melalui aplikasi atau apapun lah namanya yang memudahkan itu, teman-teman juga harus dibekali pengetahuan. Seperti tadi dibilang sama Bunga, urusan hipotermia sama ketempelan tuh apa bro? Ya enggak, yang ada banyakan jadi akhirnya dukun sembur. Betul. Nah teman-teman harus tahu, ini ternyata salah satu manfaat mengapa mereka ini ngikut dalam kegiatan unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampusnya. Karena mereka perlu ilmunya, bukan naik gunungnya. Naik gunungnya mah mungkin bisa kapan aja dan di mana aja sama siapa aja. Benar. Tapi ilmu itu tidak didapat. Betul. Kalau enggak teman-teman masuk KPA Pandapa. Betul. Iya enggak? Betul. Aplaus buat Pandapa, bro. Kembali kepada
awal masuk lo ke kampus pasti kan orang tua lu menyuruh lu bukan masuk Pandapa. Mana tahu orang tua lu sama Pandapa. Iya dong. Malah lu pada berusaha memberikan keyakinan sama mereka bahwa lu masuk Pandapa karena memang ini bermanfaat. Seperti tadi Sabina bilang bermanfaat dalam hidup. Seperti tadi Bunga bilang ternyata ini memberi jawabannya terjawab dari alam. Iya. Kan gitu. Iya. Dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung kinerja dalam proses berkuliah, berkehidupan lebih baik. Betul. Prestasi pasti dong, ya enggak? Iya. Dalam sebuah kepengurusan ada target, ada goal yang diminta. Yes. Gue nggak nanya prestasi kuliah lah, ya enggak? Gue bukan dosen akademik, ya enggak? Tapi kalau gue pakai kacamata, Mirip nih Bang. Waduh. Dengan pembimbing. kayak pembimbing skripsi kata Bunga. Di sebelum ke ketum nih, gua ke mantan ketum dulu. Ya. Prestasi itu dari KPA Pandapa sendiri memang ada target, ada program atau memang let it flow. Kalau prestasi itu target sih Bang. Hmm. Karena kita bisa bikin evaluasi. Nih, kalau prestasi itu kita ikut kejuaraan, itu jangan ngejar menang, tapi kita ngejar pengalamannya. Misal kayak Dapin pernah ngikut kejuaraan SRT-an. Oke, dia nggak menang nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi dia bisa evaluasi diri sendiri. Berarti gua kurangnya ini gitu. Tapi minimal kan Pandapa namanya ada. Iya. Itu berarti betul. zaman Dapin masih jadi anggota. Iya. Iya. Ketuanya Bunga. Iya. Ikut lomba SRT. Iya. Boleh tahu lomba SRT di mana? Di ini apa? Di mana? Di Gor Ciracas Di Gor dari Ciracas, Girga. iya. Dari Girga. Iya. Oh. Ada pasti manusianya gue tahu tuh yang bikin. Nah, kalau di era Davin sendiri, prestasi yang pernah terjadi atau pernah dilakukan sama teman-teman? Oh, kalau di era saya ini kan baru menjabat ya Bang ya. Iya. Jadi emang baru pengen rencana ikut lomba-lomba. Tapi kalau misalnya yang piala di depan kita ini ada namanya itu lomba tapak rinjani. Kita itu melakukannya pada saat kepengurusannya Kabunga ini Bang. Oh, ini yang ada di depan nih. Juara 3 bro, tapak Rinjani. Gue naik Rinjani aja. Pakai negosiasi bro. Negosiasi. Yoi. Iya. Ini zaman Bunga berarti? Iya, ini salah satu yang Salah zaman satunya. Kabunga. Zaman Kabunga. Iya. Dan yang sebelumnya ini juga dari abang-abang juga yang sebelumnya ada Karena 3 tapak piala. Rinjani itu rutin ya. Iya, Rutin. tapak Rinjani. Tiap 2 tahun sekali. Dan teman-teman Pandapa ngikut. Iya. Ya, berpartisipasi. Dan lu juara bro. Alhamdulillah. Wah keren. Selamat. Selamat buat teman-teman Pandapa. Ini tahun berapa sih? 2024. 2020. Baru dong. Iya, baru banget Agustus dong. kemarin Bang. Yang ini tah. Iya, terbaru. Selamat buat KPA Pandapa juara 3 tapak Rinjani 2024. Aplaus. Gue boleh kan megang pialanya? Oh, boleh dong Bang. Ini loh. Itu masih ada bobo lomboknya di Iya. Jadi itu teman-teman. Ternyata ikut unit kegiatan mahasiswa bukan hanya pengalaman yang didapat, tapi prestasi. Ya mohon maaf sebelumnya bukan mengecilkan perkuliahan, tapi belum tentu juga lu kuliah lu bisa nama lu ada di membawa nama kampus sampai ke Lombok, NTB sana. Betul. Tapi lu masuk Pandapa, Bisa. gue nggak ngerti prestasi lu, gue nggak bahas. Oke. Gitu ya. Tapi bahwa lu berhasil membawa kampus Universitas Dharma Persada, Jakarta. Yes. Bekasi apa Jakarta nih? Jakarta Timur. Masa sih? Yeah. Universitas Dharma Persada, Jakarta. Juara men di Lombok, Nusa Tenggara Barat 2024. Dia bawa nama kampusnya, mengharumkan nama kampusnya, memperkenalkan Universitas Dharma Persada di wilayah sana. Nah ini salah satu keuntungan lu masuk UKM. Jadi jangan ragu untuk lu masuk unit kegiatan mahasiswa. Karena pasti semua punya poin plus. Dan pastinya kampus tidak akan mengizinkan kalau lu tidak bermanfaat di kampus. Benar gak? Betul. Nah, kemudian kira-kira di era Davin sebagai ketua umum sekarang,
selain lomba ataupun kegiatan yang mau dilakukan, boleh diceritakan target-target yang mau dicapai. Biasanya sih ada yang namanya ekspedisi-ekspedisi tuh. Betul. Boleh diceritakan tentang kalau- dapurnya Pandapa sendiri? Waduh, dapur ya. Gimana? Iya, Kalau misalnya kegiatan dan sebagainya gitu. Kalau misalnya emang goals gue sendiri sebagai ketua sih emang tentu pengennya pasti di akhir nanti masa penjabatan ada namanya ekspedisi. Cuma untuk ekspedisi ya untuk saat ini masih belum kepikiran sih. Seiring berjalannya waktu mungkin nanti bakal ada. Ya. Dan insya Allah pasti ada. Nanti. Kalau kegiatan-kegiatan yang dilakukan, Kalau kegiatannya biasanya kita di sini ya seperti yang dilakukan ada yang harian bang kayak misalnya kita manjat nih wall climbing ini yang di belakang kita nih background. oh iya. Iya. Terus ada juga latihan fisik sama mengulang-ulang materi yang kita dapat saat pertama masuk sini. Mempertajam. Yes, mempertajam ilmu di Dalam. sini juga. Sabina. Iya. Ya kan? Kalau bicara ekspedisi kan berarti sebuah perjalanan yang memang terencana, Iya. Panjang. dikhususkan, panjang, ya kan? Dan punya goal tersendiri. Mungkin bisa nanti jadi masukan buat ketum. Oh boleh. Sabina nih sebenarnya kalau pribadi dan nanti bicara kelompok pasti ekspedisi ya. Betul. Sabina sendiri kalau ekspedisi pengen kemana nih sebagai arung jerem? Arung jerem. Gua tuh kadang bahasa Betawi gua gak keluar. Arung jeram. Pengen banget sih, pengen banget. Udah lama kan, nggak khususnya divisi Arung Jeram itu belum ada ekspedisi lagi. Pengennya sih ke Sungai Asahan, gitu. Wow. Lu bisa gabungin tuh sama yang Gunung Hutan, Iya. Loser. Oh, Leuser Iya, ya. karena yang gua pernah baca dalam sebuah literatur, Asahan adalah sungai pertama yang dibuat untuk arung jeram. Ya. Itu di Aceh ya? Iya, betul. Di Aceh, Sumatera. Amin, mudah-mudahan lu terjadi. Lu pengen ke sono? Pengen banget. Pengen. Kenapa Iya. lu pengen ke sono? Apa ya? Bawa nama, pastikan bawa nama Pandapa, khususnya bawa nama kampus. Juga apa ya, menambah pengalaman teman-teman, khususnya gue juga pasti biar ada cerita-cerita ke adik-adik, ke abang-abang. Nah, berarti persiapannya kan harus ditunjang nih. Iya betul. Nah, ketum sendiri, kalau ada rencana dari anggota kayak gitu, persiapannya seperti apa tuh ketum? Persiapannya tentu yang pertama ya kita untuk menyusun yang akan yang dilaporkan tentunya kan untuk mengajukan itu proposal. Dan selain itu yang gak kalah penting nih bang, latihan fisik. Ya. Kan tentunya itu bukan sungai bukan yang main-main ya kan Iya, Bin, ya. betul. No Dan- play bro. Yes, no play. Jadi kita emang kalau misalnya emang sudah menentukan apa yang kita ingin lakukan, tentunya kita harus serius dong. Nggak bisa setengah-setengah kok kayak gitu bang. Oh ya harus. Iya. Jadi emang itu yang paling gua dalamin sih bang, harus latihan fisik dan persiapan untuk mendapat informasinya juga. Berarti dalam menentukan goal dari ekspedisi itu, sebagai ketua umum dan organisasi, lo akan meminta si pelaku ini, dalam hal ini anggota ya, Iya. mempresentasikan tujuannya kemana, Yes. persiapannya dia seperti apa, Benar. baru lu bekelin lagi deh tuh, Benar. supaya memperkuat tujuannya dia, mempertebal, Benar. mengasah, Mengasah kembali lah, mempertajam ya, lagi. mempertajam kembali supaya gol itu terjadi. Benar. Karena bukan hanya membawa khususnya KPA Pandapa, tapi juga membawa Universitas Dharma Persada. Iya. Ya enggak? Betul. Dan umumnya adalah membawa nama baik Mapala. Iya. Ya, Betul. Neng Bunga. Gua tuh kalau nyebut dia seneng bro. Namanya itu Bunga Melati. Orang tua jangan-jangan petani kebun apa bagaimana di Bengkulu. Kalau Kabunga sendiri, kalau ekspedisi pengennya kemana, impiannya atau keinginan yang belum tercapai kemana Kabunga? Kalau ditanya impian sih, jadi pas pengurusan gue udah ngelakuin, udah pernah ngejalanin nih bang. Ini kebetulan apa berbarengan sama Tapak Rinjani tadi. Kita itu ekspedisi di Lombok bang, ekspedisi Lombok, jadi Pulau Lomboknya. Taruh dulu. Ekspedisi di Lombok. Ya ekspedisi Lombok. Itu ekspedisi lu sebenarnya? Iya, Ngapain lu di Lombok? ya sama teman-teman kan. Iya pastinya lah. Kalau sama orang tua lu plesir. Nah, jadi kalau dulu singkatnya aja nih bang ya.
Jadi yang kita diutamain tuh kita budaya di sana, sama di Lombok itu terkenal 1000 masjid, dan Yoi. itu kita lihat menyaksikan sendiri kalau di situ beneran ada 1000 masjid gitu dan banyak gitu. Terus yang kemarin itu yang paling ini banget, kita ngulik dan kayak penelitian lah Bang. Jadi di situ tuh ada namanya Desa Bayan dan Masjid Kuno Bayan. Yang dibuka cuma hari Jumat. Enggak. Jadi dia itu Bukan. masjidnya itu dipakai buat hari-hari besar dan itu nggak bisa orang sembarang yang masuk. Nah ternyata masjid itu masjid pertama yang ada di Pulau Lombok. Gitu. Jadi singkatnya gitu sih. Nah balik lagi nih, kalau ditanya impian gue sih, gue mau gue maunya Pandapa itu secara berurutan per tahun nyelesain Seven Summit Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau yang gue dapet cerita nih dari senior gue, kita udah pernah ngelakuin, ada yang ke Kerinci, ke Latimojong, ke Rinjani gitu. Tapi itu nggak diprogramkan sebagai ekspedisi Seven Summit Indonesia. Gitu. Nah, jadi gue maunya tuh emang kita programin, biarpun bukan gue yang ngelakuin, nanti ada adik gue yang ngelakuin gitu. Tapi kita ada programnya gitu. Nah, dan itu udah gue mulai dari Seven Summit Atap NTB Rinjani gitu. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Kalau Seven Summit Indonesia kan, kalau di Sumatera ada Kerinci, Jawa ada Semeru, kalau Sulawesi ada Latimojong, kalau Kalimantan Bukit Raya, NTB Rinjani, terus Maluku ada Binaya, dan yang terakhir Kartens. Tuh. Jadi ya amin lah gitu. Amin. Teman-teman, bantu, karena memang Seven Summit Indonesia itu yang tersulit adalah Karsten. Karena bicara perizinan kita harus melalui PT Freeport. Iya. Yang gue dapat informasi dan dari literatur yang pernah gue baca, kita ternyata lebih murah dan lebih mudah Ke luar masuk negeri. sana. Ya kalau ke luar negeri biayanya lebih murah. Ini mudah-mudahan Bapak Seskap Mayor Teddy Indrawijaya atau mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo Subianto mendengar. Iya. Karsten Pyramid adalah salah satu yang masuk dalam Seven Summit in the world. Yes. Tapi paling mahal Pak biayanya Pak. Sumpah Pak, mendingan kita ke Kinabalu. Iya. Di Malaysia yang gak jadi Seven Summit lebih murah. Nah ke Karsten itu ternyata harus masuk lewat Freeport. Iya. Lebih murahnya. Dan hanya Bapak Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang bisa memberi akses, karena lewat Polri lebih mudahnya. Oh iya. Jadi mudah-mudahan teman-teman KPA Pandapa bisa dibuka ruangnya dan dibantu oleh kampus untuk mewujudkan Seven Summit di Indonesia. Amin. Itu terdaftar loh Pak di Nepal Pak, Seven Summit Indonesia, tapi sedikit yang pendaki bisa melakukan ke sana. Karena complicated Pak, tolong dipermudah Pak izinnya Pak. Ini masyarakat Indonesia Pak, anak-anak Bapak mahasiswa pengen ngerasain mumpung saljunya masih ada. Nah, Iya enggak? Iya. Benar. Itu salah satu-satunya gunung tropis yang ada saljunya. Wah. Itu jadi PR dan ini jadi beban buat Davin sebagai ketua umum. Tapi beban itu bisa ringan bro kalau lu angkat bersama. Benar. Tadi gue belum selesai tuh, Seven Summit lu di Lombok tuh apa aja? oh kalau Seven Summit Sembalu. ekspedisinya mungkin. Enggak, yang Seven Summit di Lombok tadi itu apa aja? Seven Summit Sembalu. Yang lu Kalau naikin? Seven Sembalun, Mbak. Iya. Iya. Itu ada pastinya Gunung Rinjani, Ya. terus ada Bukit Anak Dara. Anak darah. Di situ orang nyebutnya bukit, tapi kalau menurut gue kalau di Jawa itu udah gunung. Ya. Nah, Sumatera tuh itu kayak Bukit Barisan, itu disebutnya bukit padahal gunung. Iya, padahal gunung gitu. Karena di Jawa tuh ada budaya yang namanya wayang Iya. dan dia selalu pakai gunungan. Sehingga yang bentuknya kerucut itu disebutnya Ya, gunung. gunung. Selain kukusan. Kukusan buat anak nasi. Oh, Ya, ah, baru jari apa? Anak darah. Anak Dara, Rinjani, Rinjani. terus Sempana, Sem- Bukit Sempana, Bauritip, Bauritip. terus apa lagi ya? Apa lagi? Ada yang bisa bantu? Pergasingan. Pergasingan. Terus satu lagi
Niat. Saya lupa nih. Apa namanya yang kita naikin tuh? Oh ini. Tahu. Apa? Yang kalian naik. Lupa nih satu lagi nih, ada Bang. Lupa saya, Bang. Ini masalah ingatan. Kadang kita harus minum obat supaya ingat. Nggak apa-apa. Tapi bahwa teman-teman melakukan hal itu dan gue appreciate dengan lo membuktikan bahwa 1000 masjid itu salah satunya sebagai sisi budaya religi yang ada di Rinjani, Masjid Bayan. Dan kalau buat teman-teman yang agak sayap kiri dikit pasti tahu di depan Masjid Bayan itu ada penjual yang itu the best nomor 1. Itu paling enak. Kita sensor dikit. Bayan loh kayak belakang. Ya. Doain juga, gue punya rencana, gue mau bikin ekspedisi 1001 masjid. Jadi gue pengen bikin perjalanan 1001 masjid. Gue mau melawan buku 1001 mimpi. Jadi 1001 masjid itu diawali dari masjid dekat rumah gue namanya Masjid Al-Muhajirin. Insya Allah kalau memang ada yang mau membantu dan Allah izinkan gue menjalankan itu, masjid satunya itu adalah di Masjid Nabawi. Amin. Allah, amin ya rabbal alamin. Pengurus silih berganti dari Bunga ke Davin. Mungkin dulu ada yang lain-lainnya, bahkan mungkin ada yang sudah mendahului kita. Betul. Kalau gue boleh bertanya, apa sih bentuk respect, bentuk apa ya, Penghormatan. real dari teman-teman yang masih live until now, Yes. for the everyone yang sudah mendahului kita. Iya. Gue pernah dengar ada mungkin kayak seperti tokoh pendakian gunung kita almarhum Sokji, Iya. ya kan? Semoga baik-baik di alam sana. Amin. Teman-teman melakukan apa nih untuk para senior abang-abangan yang telah mendahului khususnya di Pandapa sendiri? Oke. Jadi emang kalau di Pandapa sendiri bentuk respect kepada sudah yang mendahului kita nih, kita emang ada tuh bikin namanya pendakian penghormatan, Bang. Nah, Pendakian penghormatan. untuk yang sudah mendahului. Betul. Kapan itu terakhir, bro? Baru 2 bulan lalu, Bang. 2 bulan lalu. Iya. November. Sekarang tuh Januari. November. Iya. Kemana? Ke Gunung Gede. Untuk Ya, jadi kita di situ melakukan doa, cuma emang di suasana yang berbeda aja. ya. Iya, doa bersama, kita membaca doa lah untuk senior-senior almarhum yang sudah mendahului. Nah, teman-teman, ini sebuah bukan ritual, apa ya, bolehlah disebut ritual atau kebiasaan atau memang apalah namanya yang biasa masyarakat Indonesia sebutkan biasanya dilakukan. Ini bukan menentang sebuah keyakinan, tapi ini sebuah bentuk pengakuan. Ini sebuah bentuk penghormatan. Ini sebuah bentuk jati diri bahwa mereka adalah orang yang memang mempunyai peran. Yes. Dalam hidup, dalam organisasi, dalam perilaku, bahkan dalam sebuah organisasi yang kita naungi. Ya. Namanya pendakian kehormatan kalau di KPA Pandapa, Keluarga Pecinta Alam Dharma Persada. Betul ya? Betul. Nah, mereka melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Dan itu pun dilakukan sama teman-teman penggiat alam bebas. Mungkin mohon maaf kalau saya tidak bisa sebutkan waktunya karena memang saya lupa. Itu untuk Sokji. Iya. Teman-teman melakukan pendakian ke Gunung Pangrango, kemudian menebar abu Sokji di alun-alun Mandalawangi. Iya. Dan banyak yang tidak mengerti alun-alun Mandalawangi itu ada di puncak Pangrango. Iya. Karena di bawah ada bumi perkemahan Mandalawangi. Betul. Iya enggak? Iya. Nah, teman-teman, dalam dunia alam bebas, ruang dan waktu itu tidak terbatas, bro. Tapi bahwa pengalaman, experience itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan. Kalau nggak salah, saya kutip dari tulisan Sokji dalam bukunya, kenapa naik gunung? Karena
nasionalisme dan patriotisme itu tidak bisa dilakukan dengan pembicaraan atau seminar, tapi harus dilakukan dengan melakukan perjalanan ke sana. Mohon maaf kalau saya salah, karena memang bacaan itu terlalu lama saya pernah baca, dan itu alasannya. Atau mengutip seperti tokoh legenda pendaki gunung juga di luar negeri, kenapa dia mendaki gunung? Jawabannya cuma satu, karena gunung itu ada di sana. Sebelumnya mungkin ada harapan atau ada masukan atau ada keinginan yang disampaikan baik untuk khususnya dunia pendakian ataupun dunia kemahasiswaan dari teman-teman yang memang sekarang punya berkutat di dunia kampus. Karena ya mohon maaf ya Davin, sehebat apapun, semampu apapun Anda terbatas ruang dan waktu. Betul. Karena kepengurusan di organisasi UKM itu terbatas kan ya? Betul. Ada masa ya? Yes, masa. Nah, keinginan yang akan dilakukan ke depannya seperti apa, harapannya seperti apa, bisa disampaikan dan mudah-mudahan teman-teman bisa dengar, pengurus bisa dengar dan pemilik kebijakan bisa dengar. Mungkin bisa kita mulai dari Neng Sabina sebagai si bontot. Apa ya? Sejauh ini untuk kampus tercinta, Kampus tercinta. kita selain terbatas masa pengurusan, kita juga terbatas sama waktu dimana kita tuh berkegiatan di kampus itu terbatas banget. Curhat. Terus juga apa ya, tapi kita tetap dituntut untuk berprestasi. Betul. Itu yang sangat amat kita pengen tuh, mahasiswa tuh pengen berkegiatan tuh lebih luasa, terus juga lebih didengar ya. Kita tuh butuh apa itu kayaknya buat di kampus tuh untuk mendengarkan ya seluruh mahasiswa itu penting banget ya sebenarnya, khususnya ormawa terus Ormawa. Organisasi mahasiswa. Oh, UKM. Ya. Iya. Oh, sekarang namanya Ormawa. Nggak cuma untuk Pandapa doang, terus juga lebih ke depannya itu, ini lebih general ya gue ngomongnya. Jadi apa ya, buat kalian-kalian yang pengen banget kegiatan di luar atau kegiatan alam itu boleh banget, kapan aja, di mana aja, sama siapa aja, asalkan itu berbekal ilmu dengan seseorang atau punya teman atau yang sudah dilegalkan gitu ya, udah punya sertifikat atau berpengalaman. Itu harusnya sih kayak gitu ya sekarang tuh. Kalau untuk BPH untuk kawan-kawan teman-teman saya itu ya, karena kita semua tahu ya sekarang kondisinya kayak gini, kita semua rangkul lah sama-sama, kita kerja sama-sama, kita bangkit sama-sama, kita jalan lah sama-sama. Oke. Keren. Lu terakhir. Oh, iya. Aman aja. Neng Bunga, monggo. Kalau harapan sih gampang aja. Yang penting kita tetap semangat ngejalanin apa yang kita udah mulai. Terus sama pesen sama buat teman-teman di luar sana, lakuin apa yang lu mau, jangan takut. Buktiin kalau Indonesia tuh indah. Indonesia indah, bro. Indah banget. Satu-satunya negara yang memiliki varian manusia yang ada di dunia tuh adanya di Indonesia. Ya. Lu nggak perlu ke dunia, tapi cukup di Indonesia. Dan semua alam prototipenya ada di Indonesia. Ya. Satu-satunya gunung tropis yang punya salju cuma di Indonesia. Monggo Ketum. Oh iya, siap. Kalau misalnya untuk harapan untuk KPA Pandapai sendiri, Pasti dong, Iya lu dong. Ketum bro. Iya. Ya pastinya kalau gue sendiri pengennya untuk menjadi organisasi yang lebih baik ke depannya. Amin. Emang kita udah belajar dari senior-senior banyak, ambil yang baiknya saja, yang buruknya nggak usah diapain lah. Gak usah diambil, tapi jangan ditinggalin bro. Iya, itu legacy. Yes. Legacy. Dan untuk harapannya kepada teman-teman yang terkhusus ya bang, yang akan nanti memasuki dunia perkuliahan, gimana ya?
kalian jangan pernah takut untuk mencoba. Mencoba hal apa, mencoba hal baru. Kenapa? Karena emang apa ya, pengalaman baru itu sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Jadi nggak ada yang kurang lah pokoknya kalau misalnya untuk mencoba lah gitu. Betul. Pasti akan mendapat hal-hal positifnya lah. Betul. Jangan pernah takut pokoknya. Ya. Jadi teman-teman, ini hasil ngobrol kita sama teman-teman keluarga pecinta alam Dharma Persada, atau gue lebih suka nyebut TKPA Pandapa. Khusus buat internal di Universitas Dharma Persada, dukung, support, dan mudahkan. Karena mereka ini secara tidak langsung membawa nama universitas, membawa nama Dharma Persada ke seantero negeri yang namanya Indonesia. Ayo dukung, jangan dipersulit. Ayo dukung. Ayo dukung. Kemudian buat teman-teman mahasiswa, bro, pengalaman itu bukan di sini, bro. Sip. Ya, lu mudah dapat akses, tapi biasanya seperti tadi Sabina bilang, ngobrol bro sama pelaku bro. Yes. Gua bukan melarang lu ikut segala macam hantu blau, enggak, tapi bahwa lu harus based on, biar lu tahu apa yang lu mau lakuin, mau kemana dan di mana. Yep. Sehingga antisipasi untuk hal yang tidak diinginkan, lu bisa tahu bro. Terakhir, yang lu pakai ini apa sih sebenarnya baju lu nih? Namanya? Namanya anorak, Bang. Kenapa? Ini salah satu. Jadi kita tuh punya seragam ada dua. Ada namanya PDH. Ini anorak. Kalau anorak itu kita pakai buat di lapangan biasanya. Tapi kalau PDH itu kita pakai buat rapat-rapat yang yang secara formal gitu. Tapi kalau ini emang dipakai ya secara terus menerus. Berarti bisa buat ke gunung, ke pantai, ke sungai, ke bagainya. Inilah namanya anorak. Anorak. Bahkan, tapi kalau untuk rapat-rapat ada PDH sendiri. Bahkan kita pakai ini kadang udah nggak bawa jaket lagi, ini aja udah. Gitu. Dan memang nyaman, makanya gue bingung, gue mau minta tapi pasti nggak bakal dapet. Nah, teman-teman, khususnya buat yang kuliah di Dharma Persada, lu nggak mau pakai baju ini. Kalau lu mau masuk Pandapa, mumpung lagi open recruitment, jangan pernah takut sama ketakutan yang nggak pernah terlihat takut itu apa sendiri. Betul. Masih bersama Ngopi Petang, tunggu di sesi selanjutnya. Woyoy. Woi.